إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita hingga detik ini diberikan kesehatan, kemampuan dan kekuatan untuk menyambut seruan Allah, yakni melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, pada khutbah yang singkat ini saya akan berbicara tentang wasiat-wasiat dalam mentarbiyah anak-anak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak merupakan perhiasan dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak keturunan kita merupakan zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak keturunan kita merupakan sesuatu yang sangat berharga, karena dia sama diposisikan dengan harta. Allah mengatakan harta dan anak-anak. Tatkala kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala
menganggap harta adalah merupakan perhiasan kita yang dapat menyejukkan kita, yang membuat tentram kehidupan kita, maka begitu pula juga dengan anak keturunan kita. Mereka juga termasuk yang melengkapi perhiasan kehidupan dunia ini, jamaah sekalian. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah anak bagaimana yang diharapkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang dimaksud adalah anak-anak yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anak keturunan kita yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama berbahagia. Namun sebaliknya, jika anak-anak keturunan kita jauh dari agama Allah, tidak mengenal Allah, tidak berbakti atau tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka justru anak itu bukan menjadi perhiasan bagi kita. Justru anak tersebut menjadi musibah yang menimpa diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih insyaallah, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak apa yang dia pimpin. Dan seorang laki-laki atau kepala keluarga, kata Nabi, pemimpin bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya atau keluarganya, dan dia akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah apa yang dia pimpin. Berangkat dari hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan begitu besarnya peran orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap keluarga. Karena apa? Karena faktor yang terbesar atau salah satu faktor anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, itu terletak daripada orang tuanya. Oleh karena itulah jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang tua khususnya seorang bapak, karena bapak adalah kepala keluarga, memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembinaan akhlak agama anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, anak juga sangat penting sekali, jamaah sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi seorang kepala keluarga dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Di sini jamaah sekalian, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai kepala keluarga agar kita bisa memperhatikan keluarga kita dari apa? Dari siksaan api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sangat penting jamaah sekalian karena merupakan investasi kita di dunia ini lebih-lebih di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Di antaranya adalah waladun soleh yad'ulah. Apabila anak cucu Adam yang bernama manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang kurang lebih maknanya bahwasanya ketika orang tua berada di dalam surga, menempati tempat yang tertinggi, maka
orang tua pun kaget. Ya Allah, kenapa saya bisa sampai ke derajat yang paling tinggi? Karena dia menyadari akan kekurangan amal-amalnya selama di dunia. Apa kata Allah? Itu karena berkat doa dan istighfar anak-anak Anda kepada diri Anda. Ini jamaah sekalian, berkat daripada doa-doa anak-anak kita, istighfar mereka, permohonan ampun mereka kepada Allah untuk kita yang tadinya kita berada tempat yang rendah atau tempat biasa-biasa saja di surga, lalu Allah angkat derajat kita yang lebih tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan yang sangat penting sekali adalah kita memberikan perhatian yang terbesar terhadap anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada beberapa poin yang penting kita perhatikan dalam mentarbiyah anak-anak kita. Yang pertama adalah tatkala kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita, berarti kita sudah melakukan penanaman akidah kepada diri-diri mereka. Jamaah sekalian, kita menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita besar akan menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Luqmanul Hakim dalam surat Luqman, jamaah sekalian, anaknya yang masih kecil diajarkan oleh bapaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, begitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada Muaz bin Jabal, kepada Abdullah bin Abbas, anak-anak kecil pada saat itu, ya, dengan pengajaran-pengajaran Islami. Di antaranya adalah ya gulam ihfadillah yahfazka, wahai gulam, jagalah Allah, maka Allah senantiasa akan menjaga kamu. Ini penanaman akidah semenjak kecil jamaah sekalian terhadap anak-anak kita. Yang kedua, jamaah sekalian, wasiat bagi kita dalam membina anak-anak kita adalah ketika seorang bapak dan seorang ibu, ya, membina anak-anaknya, berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Yakin dan yakinlah, jerih payah, harta yang kita habiskan, pikiran yang kita curahkan untuk anak-anak kita dalam mentarbiyah, dalam mendidik anak-anak kita, itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ibadah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, bukankah dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mendidik anak agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh itu bagian daripada ibadah. Jamaah sekalian, jangan kita lupakan, aslinya maksudnya jangan sampai kita menyepelekan, wah ini kan cuma urusan keluarga saja, tidak terlalu penting. Justru urusan keluarga itu penting sekali jamaah sekalian. Karena Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari siksa api neraka. Berarti kita sebagai kepala keluarga harus memberikan perhatian terbesar anak keluarga kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka, hadirin, terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan dan kemungkaran yang berkesinambungan. Yang ketiga, wasiat dalam pembinaan anak adalah haruslah kita ikhlas jamaah sekalian. Kita mencetak anak kita bukan untuk agar dia menjadi orang yang kaya raya, agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus-bagus, menjadi seorang profesor, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang mendapatkan jabatan tinggi. Bukan itu jamaah sekalian. Ikhlas niat kita adalah jamaah sekalian, bagaimana anak-anak kita ini tumbuh menjadi orang-orang yang soleh. Hadirin, agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Ketika kita membina anak kita, apa yang kita niatkan? Apakah cuma sekedar saya didik anak kita supaya dia menjadi orang yang banyak uang, agar dia mendapatkan pekerjaan yang baik? Subhanallah, tergantung apa yang kita niatkan.
Tapi kalau kita niatkan, ya Allah, saya didik anak saya, Allah, habis harta saya, Allah, agar dia menjadi orang-orang yang dekat kepadamu, ya Allah, orang-orang yang senantiasa mengingatmu, ya Allah, maka sepanjang itu kita mendapatkan nilai ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, yang berikutnya, hadirkanlah niat-niat kita dalam proses pembinaan anak-anak kita. Jamaah sekalian, tentu dalam proses pembinaan anak ada suka dan dukanya, jamaah sekalian. Tapi dia yakin, jamaah sekalian, hadirkan niat kita. Insya Allah, tatkala kita membina mereka, tatkala kita mendapatkan masalah-masalah dan kita berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, insya Allah semua akan bernilai ibadah. Karena apa? Kita menghadirkan niat semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jamaah sekalian, jangan lupakan kita berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'min, kata Nabi. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, tatkala kita sudah mengerahkan, kita punya kemampuan, punya potensi untuk membina anak-anak kita, namun toh juga anak-anak kita belum lagi lurus di jalan Allah, jangan kita berputus asa, tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, hab lana, berikanlah kepada kami, min azwajina, ya, dari istri-istri kami, keluarga-keluarga kami, wa dzurriyyatina, anak-anak keturunan kami, qurrata ayun, yang dapat menyejukkan mata-mata kami, hati-hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, doa, janganlah kita lupakan doa, karena itulah senjata pamungkas kita, hadirin. Janganlah kita berputus asa dalam membina anak-anak kita. Yang berikutnya, wasiat bagi kita dalam membina anak, hendaklah kita mencari harta yang halal. Harta yang halal, jamaah sekalian. Meskipun kita mendapatkan harta yang sedikit, tetapi halal itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan harta yang banyak tetapi dengan cara yang haram. Hadirin, karena apa? Karena harta yang haram, kata ulama kita, itu bisa mempengaruhi daripada kehidupan anak-anak kita. Boleh jadi misalnya ada di antara anak-anak kita barangkali yang tidak lurus di jalan Allah, boleh jadi karena faktor daripada harta-harta kita yang tidak halal. Jamaah sekalian, yang berikutnya adalah qudwatun hasanah, contoh suri teladan, jamaah sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh. Begitupun juga kita sebagai kepala keluarga harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jangan kita menyuruh anak-anak kita sholat berjamaah tapi kita tidak sholat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kamu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa kamu mengatakan sesuatu kepada orang lain, menyuruh sesuatu kepada orang lain, tetapi kamu tidak melakukannya? Jangan sampai kita menyuruh anak kita membaca Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran. Kita suruh anak-anak kita untuk berakhlak yang baik, tetapi kita tidak berakhlak yang baik. Jamaah sekalian, harus kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Yang kedelapan adalah sabar. Jamaah sekalian, membina anak, jamaah sekalian, makhluk hidup bukan benda mati. Tidak mudah membalikkan tangan, tapi adalah membutuhkan proses, jamaah sekalian. Boleh jadi kita jatuh di saat ini, kita bangkit lagi, kita jatuh, jamaah sekalian. Bersabar, jamaah sekalian, dalam membina anak-anak kita. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini, jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan topik kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang sama dimuliakan Allah, sebelum saya tutup khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa introspeksi diri kita. Marilah kita senantiasa memperbaiki daripada ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
marilah kita senantiasa jamaah sekalian menjadi qudwah bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, karena dengannya itulah anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih walatal muslimin, Allahumma aslih biladal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.